Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Segar ya Mas pagi ya. Jam berapa bangun tadi Alfa? Kan masih segar ya, udah mandi ya. Udah sarapan juga ya? Ada belum sarapan enggak? Sipa belum sarapan ya ini ya? Kenapa Sipa? Sering kali kayaknya enggak sarapan ya? Emang enggak bisa sarapan ya? Oh gitu. Bawa bekal enggak? Enggak juga? Terus? Nanti aja bagus. Oh ya. Hati-hati Sipa, biasakan kalau bisa sarapan pagi ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada minggu yang lalu Anda sudah belajar tentang hukum Newton, ya, hukum Newton 1 dan 2. Ada yang masih ingat hukum Newton 1 itu dikenal sebagai hukum apa? Jadi ya, hukum kelembaban. Ada juga yang masih ingat contohnya? Contoh penerapan atau pemanfaatan hukum pertama Newton? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari atau dalam teknologi? Siapa? Silakan. Itu Bu, ketika kita dalam bus, ketika supirnya mengerem mendadak, itu mempertahankan keadaan kita Bu. Itu contoh dari hukum pertama Newton. Bagaimana sih Pak mempertahankan keadaannya? Diam. Bertekuk diam. Maksudnya mencoba untuk bertahan dengan pegangan umpamanya ya, supaya tidak terlempar ke depan ya. Ada yang lain contohnya? Ada yang lain? Contoh penerapan hukum pertama. Ingat nggak kemarin ya? Seorang pelayan restoran mau membersihkan meja makan. Gimana caranya dia bersihkan meja makan? Apa diangkatnya satu-satu benda-benda yang ada di atas meja itu? Tidak kan? Bagaimana caranya dia membersihkannya? Masih ingat videonya? Dia tarik dengan kencang, ya, dia tarik dengan kencang taplaknya, lalu gelas piring yang ada di situ tetap berada di tempatnya. Ya, kenapa kalau ditarik dengan pelan gelas dan piring itu semua yang ada di atas meja pas bunga itu ikut juga bergerak? Kalau dengan sekali sentak, dia tetap berada di situ. Tapi kalau pelan-pelan ditarik, maka semua yang di atas taplak itu ikut. Kenapa? Semuanya akan tertarik gitu ya. Semuanya akan ikut bergerak nih. Kan begini contohnya kemarin ya. Nah, kalau ditarik lambat-lambat, maka dia akan ikut. Begitu kan? Nah, coba kalau kita tarik cepat. Ya. Jadi pada tarik cepat itu berlaku hukum keberapa tadi? Kalau kita tarik dengan perlahan, hukum keberapa? Hukum kedua. Ya. Nah, hukum kedua itu berbicara tentang apa sebetulnya? Masih ingat? Berbicara tentang apa? Hukum kedua Newton? Tentang? Ya. Maksudnya? Ada apa dengan gaya? Hah? Ya, tepatnya resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, ya.
Jadi bisa saja lebih dari satu gaya bekerja yang menggerakkan kemana dia akan bergerak, seberapa percepatannya, itu ditentukan oleh apa? Resultan. Oke, ya. Nah, ini contohnya. Remote ini, ibu taruh di atas ini. Gaya apa aja yang bekerja sekarang? Ada nggak gaya yang bekerja? Ada. Ada nggak resultan gayanya? Ibu ulangi. Ibu menaruh, ya, ibu menaruh remote di atas buku, bukunya di atas meja. Ada nggak gaya yang bekerja terhadap remote ini? Ada. Gaya apa? Gaya beraktivitas. Gaya normal. Ya. Gaya apa lagi? Gaya berat. Ya, pintar. Masih ingat ternyata ya? Ada gaya berat, ada gaya. Ada resultan gayanya. Ada nggak resultan gaya terhadap remote ini sekarang? Nah, apa buktinya? Ya, good. Jadi dia diam. Sekarang ibu tarik. Ibu tarik ya, dia masih posisinya di sini. Ibu tarik, ya. Pada saat ibu menarik, gaya apa saja yang bekerja? Ya geser, terus saya tarik yang ibu berikan. Tidak ada lagi gaya beratnya? Ada. Tidak ada lagi gaya normalnya? Ada. Tapi gaya berat dan gaya normal saling meniadakan. Jadi secara vertikal resultan gayanya nol. Makanya karena ibu menariknya horizontal, makanya dia hanya berpindah secara horizontal. Ya. Dan tentunya gaya yang ibu berikan harus lebih besar dari. Iya, bagus. Tepuk tangan berdila ya. Gaya aksi reaksi. Apa sih sebetulnya gaya aksi reaksi itu? Ya, apa sebetulnya? Ya, silakan. Aksi reaksi itu ketika ketika gaya atau aksi yang kita berikan pada satu benda itu, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar, namun arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan. Ya. Jadi ada perlawanan dari benda yang diberikan gaya. Ya. Jadi ada perlawanan. Ada gaya aksi ke depan, maka reaksinya ke belakang. Coba, ya, coba dorong dinding ini secara kuat sesaat, nak pelan-pelan. Coba siapa yang mau memperagakan? Ya, coba ya. Tidak dengan perlahan, tapi dengan keras dan sesaat. Ya, coba tiba-tiba. Dorong, bukan tepuk. Dorong. Apa yang dia rasakan? Apalagi karena dia tadi menepuk ya. Nah, sama menepuk dengan dorong. Hal yang dorong tuh apa yang terjadi pada ibu? Coba lihat. Nah, itu namanya mendorong. Jadi bedakan menepuk dengan mendorong ya. Nah, sekarang coba ibu lebih suka biasanya kalau duduk di kursi ini, kalau ibu mau maju, ibu tidak mau berdiri dulu baru tarik kursinya, tidak mau ibu. Tapi ibu lebih suka dengan cara kaki ibu ini kan ke lantai.
Ya, kaki ibu tekankan ke lantai sehingga ibu bisa maju seperti sekarang. Ya, kalau ibu mau berdiri, kan nanti berdiri dalam kondisi tegak seperti ini. Ibu dorong lagi lantai ke depan. Ya, itu sebetulnya secara kita tidak sadar kita sudah memanfaatkan itu. Ya, jadi ada nggak yang mau mencobakan juga? Ada? Ya, silakan. Coba. Alfa. Silakan Alfa. Alfa mau maju atau mau mundur sekarang? Mau maju. Alfa, kalau Alfa dengan kursi, pegang kursinya. Alfa dorong kakinya ke lantai. Mau maju, kemana dia dorong kakinya? Coba. Mau maju. Nggak usah, Alfa dengan kursi aja. Dengan kursi aja maju. Ya. Mau maju. Kemana Alfa tadi mendorong lantai? Ke depan. Akhirnya Alfa mendorong. Karena kalau mau maju gimana caranya Alfa? Gimana? Didorong. Lihat dah, perhatikan dah kaki Alfa tadi. Coba Alfa ulangi lagi. Sekarang maju. Perhatiin nak kakinya? Mundur sekarang Alfa. Terima kasih Alfa. Nah, jadi waktu kita lebih hemat. Ini salah satu penerapannya. Pelari ya, yang menekan, kelihatan kakinya menekan. Apa yang dilakukan agar bisa berlari? Nah, itu contohnya ya. Contoh Tas yang menerapkan hukum 3 Newton, orang yang bermain skateboard. pada hari ini ya, kita bersama-sama akan mencoba membahas berbagai pemanfaatan hukum ketiga Newton itu baik oleh kita sebagai manusia, mungkin bisa jadi di dalam teknologi seperti teknologi peluncuran roket ya, itu menurunkan hukum ketiga Newton. Hewan, banyak sekali hewan ternyata yang menerapkan hukum ketiga untuk mempermudah gerakannya. Ya. Jadi tidak hanya manusia ternyata. Hewan juga banyak yang memanfaatkan hukum ketiga. Nah, diharapkan dengan mengkaji berbagai kasus tersebut, Anda semuanya akan sampai pada sebuah pemahaman yang sama bahwa semua peristiwa tersebut memberikan daya aksi dulu dan memanfaatkan reaksinya untuk melakukan berbagai aktivitas ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mencoba membahas kasus-kasus tersebut, fisika menjadi menarik. Ya, jadi tak ada lagi komentar dari siswa, apa pelajaran yang paling tidak disukai? Fisika, Bu. Kenapa tidak mau belajar fisika? Habis, Bu, rumusnya banyak, hafalannya juga banyak. Susah, Bu. Gitu ya saja kan? Nah, sekarang mudah-mudahan dengan kita mencoba membahas kasus ini, anak-anak ibu semuanya tidak lagi mengatakan fisika itu membosankan. Fisika itu sulit, gitu ya. Mari kita pelajari bersama-sama supaya kita tahu bahwa belajar fisika itu bermanfaat, ya. Nah, untuk sampai pada tujuan tersebut, ibu tidak hanya akan menayangkan video, tidak hanya akan berceramah kepada anak-anak semuanya, tapi ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak sebanyak-banyaknya untuk bisa berpartisipasi. Salah satunya bentuk partisipasi anak-anak nanti dalam pembelajaran ini adalah dengan cara memilih salah satu kasus dari video-video yang terdapat di link yang sudah ibu bagikan. Jadi untuk hari ini boleh belajarnya sambil buka
HP masing-masing. Linknya sudah ada kan Ibu kirim di grup kelas kemarin untuk video hukum ketiga Newton. Itu bisa dibuka nanti, tapi belum sekarang ya. Setelah Ibu mencoba mensimulasikan bagaimana menganalisis, setelah itu baru Ananda akan di kelompoknya masing-masing mencoba pula menggali ya, mempertanyakan sebanyak-banyaknya ya, pertanyaan yang bisa mengantarkan Ananda mencapai tujuan tadi. Jadi pertanyaannya tidak kemana-mana ya. Semua pertanyaan yang diajukan di dalam kelompok itu harus arahnya untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, yaitu manfaat ya, gaya aksi dan reaksi dalam kehidupan dan teknologi ya. Ada pertanyaan? Nanti supaya Ananda fokus, sebelum diskusi Ibu akan mengarahkan ya, apa targetnya, apa yang harus dicatat, pertanyaan apa yang akan diajukan ya, bagaimana menjawab pertanyaan. Oh ya, Ibu juga sudah memberikan di link yang sama ya, bahan ajarnya yang bisa Anda lihat di situ, konsep dasar dan contoh analisis kasus dari hukum ketiga Newton ya, sebagai bantuan bagi Ananda nanti di dalam menganalisis kasus ya. Nah, setelah Ananda berdiskusi, sudah terjawab pertanyaannya, sudah dapat kesimpulan di dalam kelompok Ananda, maka kita akan lanjutkan nanti dengan presentasi ya. Nah, oleh sebab itu berlombalah masing-masing kelompok ya, berlombalah untuk menyajikan yang terbaik, hasil analisis yang terbaik yang memperlihatkan betapa bermanfaatnya hukum aksi reaksi ini bagi manusia dan makhluk hidup lainnya ya. Nah, jadi presentasi ini kalau keliru umpamanya, mungkin teman dari kelompok lain nanti akan menyanggahnya atau akan meluruskan. Tapi kalau bisa tidak ada yang harus diluruskan ya. Semua hasil diskusinya sudah benar ya. Nah, itulah gunanya kita belajar berkelompok dan diskusi kelas. Bagaimana kita bisa memaknai berbagai pemanfaatan hukum ketiga Newton di dalam diri kita sendiri, dalam aktivitas kita sehari-hari, dan juga dalam teknologi. Nah, sebelum itu Ibu ingin memperlihatkan beberapa aplikasi dari hukum ketiga Newton ini. Itu contoh bagaimana memberikan atau bentuk gaya aksi yang diberikan. Kalau seorang pelari memberikan gaya aksi itu dengan cara kelihatan bagian depan kakinya ya, ditekannya ke tanah ya, supaya tanah mendorong dia, sehingga kecepatan awalnya lebih besar ya. Biasanya pelari itu gimana kalau ngambil ancang-ancang? Gimana dia? Nggak berdiri kan? Tapi setengah jongkok, ya kan? Setengah jongkok. Orang lari biasanya kaki kanannya ke belakang, kaki kirinya ke depan, karena yang ringan di ayun itu kaki kanan. Jadi yang melangkah pertama itu kan kaki kanan nanti kan? Nah, jadi kalau dia berdiri begini sejajar, tidak akan cepat dia bagaimana melangkah. Tapi kalau ini berarti kan dia sudah mulai melangkah sebetulnya. Kalau sudah satu di depan, satu di belakang, kecuali orang kidal begini dia, ya enggak? Ya. Nah, tapi tergantung kita aja. Lebih gampang, kalau apa lebih gampang mana? Kaki kanan yang depan atau kaki kiri? Kaki kiri depan. Kaki kiri depan, nah, sama dengan Ibu ya. Nah, jadi kalau begini, yang menekan itu tidak hanya satu kaki, tapi dua kaki. Kan begini pelari itu kan? Ya, begini pelari itu. Jadi tumitnya dua-duanya diangkat. Tidak begini pelari kan? Itu sebetulnya strategi menerapkan hukum ketiga Newton. Ya.
Coba siapa yang mau memperagakan ke depan? Ikuti gerakan ibu. Ya, ambil ancang-ancang. 2 orang. Siapa? Silakan. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang agak berjarak sedikit. Nah, maju 1 langkah supaya bisa ada langkah mundur nanti. Itu bisa ini. Ya, dua-duanya bisa maju nggak ke sini? Saya. Sekarang yang satu berdirinya yang ringan kaki kanan atau kaki kiri yang ke belakang. Sesuai ini masing-masing aja. Mundurkan satu kaki. Ya. Yang satu mundurnya semua telapak kakinya berada di karpet. Yang satu lagi, ya, yang dekat ibu kakinya seperti kalau pelari membuat ancang-ancang, diangkat tumitnya, ya. Diangkat tumitnya, coba. Angkat tumit. Nah, tuh. Angkat tumit. Lalu pada hitungan ketiga lari ya. Dua-duanya ya. 1, 2, 3. Ini kecil ya. Tapi kenapa justru yang sedikit menekan, ya, sedikit menekan kakinya itu justru itu yang terdorong. Itu yang memiliki kecepatan awal besar. Artinya memiliki gaya dorong yang besar. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Arah geraknya kemana diharapkan? Horizontal kan? Jadi kita harapkan gaya penghalang terkecil itu ya dalam arah horizontal kan? Ya, yang memberikan daya aks kaki tadi kan? Kalau diproyeksikan, tentu dia akan namanya ini diangkat tinggal memanfaatkan gaya ya, memanfaatkan gaya. Yang memberikan gaya itu kan otot kaki kan? Ya. Kan kalau ini tidak ada yang berdiri di sebelah kiri tadi, tidak ada mendorong ke arah horizontal kan? Sementara yang kakinya begini ada dorongan ke arah horizontal kan? Jadi dia memang menekan juga, bukan tidak ada gaya reaksi. Ya, ada gaya reaksi berupa gaya apa tadi? Normal. Tapi dua-duanya vertikal. Sementara kalau kakinya diangkat, ada gaya dorong ke arah horizontal. Terpikirkan tidak selama ini seperti itu? Hah? Ada yang berpikir tidak seperti itu? Hah? Jadi itu tujuannya untuk mengefektifkan gaya reaksi dari tanah itu untuk mendapatkan kecepatan awal yang berasal dari gaya reaksi tadi secara maksimal. Nah, sebagai orang fisika, berapa sudut optimal? Ya, sudut optimal kakinya ini supaya larinya itu paling kencang berapa? 45 derajat. Ya, bagus. Berbagi tugas di depan. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Yakin? Via, Puput? Ada pertanyaan? Cukup? Ya, Ilya? Nanti pas sudah presentasi kan ada tanya jawab ya, Bu? Ya. Boleh nanti ganti-gantian menjawab seandainya misal kelompok bilang nggak paham, Ila yang paham gitu. Tapi yang tugas yang tadi kan fokus terbagi-bagi. Ya. Kan juga yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan, sedangkan juga nggak paham misalnya tadi
Bila emang boleh kayak yang mengatur itu. Ya, bagus kalau begitu. Itu namanya kerjasama di dalam kelompok ya. Kalau jawaban dari temannya belum lengkap, belum sempurna, belum memadai, maka anggota lain membantu melengkapi jawaban. Bagus, kerjasama itu namanya kerja kelompok yang saling melengkapi ya. Pertanyaannya bagus ya dari Yulia ya. Nah, nanti kelompok lain juga seperti itu ya. Kalau teman yang sudah ditunjuk untuk menjawab, menurut kita jawabannya belum lengkap, belum sempurna, nah silakan dilengkapi, disempurnakan. Gaya kecil itu, gaya gesek itu kecil, maka resultan gayanya semakin besar, ya. Maka percepatannya semakin besar. Dan coba perhatikan, bisa enggak pendayung itu dari mendayung dengan kecepatan tinggi bareng-bareng, lalu semuanya menghentikan gerakan? Bisa enggak? Semuanya menyetop, menghentikan mendayung, tiba-tiba semuanya stop gitu kata komandannya ya. Semuanya berhenti mendayung. Mungkin enggak dilakukan hal seperti itu? Yulia, mungkin enggak Yulia? Tidak mungkin. Kenapa? Ada yang tahu kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Para pendayung itu seketika menghentikan mendayung. Ingat, ini masih dalam koridor hukum Newton. Pak? Ayo. Hukum pertamanya Dan dia Hukum? Coba agak keras, nggak terdengar sama ibu. hukum pertama itu Kenapa hukum pertama? kondisinya karena dalam keadaan cepat, jadi untuk berhenti itu susah. Ya. Ada yang mau melengkapi? Putri tadi katanya hukum pertama Newton. Kenapa tidak mungkin itu diterapkan? Karena alasannya hukum pertama Newton. Ada yang bisa menjelaskan lebih lagi? Tidak ada? Nah, mari kita bahas ya. Jadi, untuk mendapatkan resultan gaya aksi yang besar, katakanlah 20 pendayung masing-masing memberikan 10 Newton. Jadi 200 Newton gaya yang diberikan. Katakanlah 10% gaya gesek atau 20% gaya gesek, sehingga sisanya 160 Newton yang mendorong. Ya, mendorong dengan gaya 160 Newton. Sekarang dihentikan gaya itu secara tiba-tiba, secara mendadak. Ya, tentu semua penumpang perahu itu atau paling tidak sebagiannya yang tidak mengantisipasi akan terlempar ke depan, karena dia akan mempertahankan kecepatan yang tadinya. Katakanlah pada saat dia di rel itu kecepatannya katakan mungkin 70 ya, 70 km per jam. Maka dia akan terlempar ke depan dengan kecepatan 70 km per jam tersebut. Jadi harus antisipatif. Dengan cara apa? Mengurangi gaya masing-masing pendayung. Ya, mengurangi perlahan. Lalu mungkin sekian orang menghentikan dulu dayungannya. Gitu ya. Nah, sehingga dampak dari resultan gaya aksi terhadap penumpang perahu tidak membahayakan. Ya, pernah Anda itu belajar hukum ketiga? Anda bisa membaca ya, bagaimana menentukan resultan gaya aksi itu, bagaimana menentukan gaya resultan yang bekerja pada perahu, bagaimana menentukan percepatan dari dia mulai bergerak, lalu berapa kecepatan setelah sekian menit, sekian detik, ya bisa tinggal melihat rumus. Jadi rumus tidak perlu dihafalkan, ya. Tulis dulu permasalahan apa yang akan Anda jawab dari kasus-kasus itu, ya. Lalu setelah itu jawab pertanyaan itu dengan ilmu fisika dalam handout yang Ibu sampaikan tadi. Ya, setelah itu
diskusikan. Sudah benar belum jawabnya kita ya? Masih ada yang salah nggak ya? Seperti yang tadi. Sudah lengkap belum ya? Putri tadi mencoba menjawab ya. Sudah lengkap belum ya? Nah, kalau belum lengkap, mana? Apalagi tambahannya? Jadi hukum ketiga tidak bisa berdiri sendiri dalam menjelaskan kasus ya. Harus dibantu juga dengan penerapan hukum pertama dan kedua. Kalau tidak selesai kasusnya dijawab. Ya, kalau hanya dengan hukum Newton 3 tidak selesai, tidak tuntas kita membahas kasus-kasus tersebut. Jelas, Ananda? Jelas, Bu. Nah, kalau ibu kasih latihan sudah bisa belum menjawab ya? Nah, sudah bisa belum menjawab ya? Apa strategi? Ya, apa strategi yang harus diterapkan oleh pendayung supaya dia jadi juara? Kan biasanya lomba dayung itu cuma lintasan lurus ya, tidak berbelok kan? Kenapa tidak ada lintasan berbelok? Tidak alasannya. Itu juga hukum Newton loh. Kenapa tidak ada lintasan berbelok? Padahal sebetulnya kan bisa aja berbelok, ya? Kayak orang main ski air itu kita lihat kan, ada lintasan berbeloknya kan? Nah, tapi kenapa di lomba dayung tidak ada lintasan berbelok? Apa yang menjadi pertimbangan panitia? Yang jelas keamanan ya, keamanan pemain ya. Tapi keamanan itu dari sisi apanya? Bisa nggak dijelaskan dengan hukum Newton? Kan selalu ada gaya aksi, jadi kan? Ya, selalu ada gaya aksi yang diberikan oleh pendayung. Lalu gaya tersebut kalau dia berbelok, tentu diproyeksikan. Tentu diproyeksikan. Kalau ya, nah ini gaya yang diberikan, ya. Gaya yang diberikan pastilah begini pada saat ini ya, kan dia berputar gaya itu ya, ya, dia melaju ke sini, ya. Yang dimanfaatkan yang mana? Pada saat berada di sini kan, pada saat greng dia malah menolak air ke belakang. Pada saat itulah gaya aksi itu dimanfaatkan, bukan pada saat di atas. Dia kan berputar begini kan, ya, kan 30 derajat itu putaran ini pendayungnya, ya. Tapi yang dimanfaatkan ini di bawah ini sebetulnya. Pada saat dia menyentuh air lalu mendorongnya ke belakang, pada saat itulah gaya aksi diperhitungkan, ya. Gaya aksi ini ke sini arahnya. Kalau dia berbelok, kalau gerakannya berbelok ke sini, ya, berbelok dia, belok kiri perahunya, ya. Tadi gaya ini kan begini ya, ya. Maka gaya ini kan diproyeksikan di sini ya. Kira-kira apa yang terjadi pada orang yang di atas perahu? Dia kan ke sini menujunya tadi. Sekarang perahu dibelokkan ke sini. Apa yang akan terjadi? Terbalik. Pertama perahunya akan terbalik. Kan gayanya jadi gaya rotasi kan? Ini dia. Perahunya berputar, gayanya ke sini, ya. Gimana? Gaya itu selalu tegak lurus terhadap radius, ya, ya, terhadap radius. Jadi semakin sempit ruang geraknya untuk berbelok, maka semakin fatal akibat perahu yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Jadi dia akan terdorong sehingga perahunya akan terbalik. Atau kemungkinan kedua, pemainnya akan terlempar ke sini. Perahunya berbelok ke sini, kan jadi oleng dia kan? Nah, karena gaya ini menarik nih. Gaya ini juga membantu. Tambah lagi dengan gaya berat. Pada saat dia berbelok itu gaya beratnya juga menjadi sedikit miring. Ya, sehingga itu akan menarik perahu. Kalau dia belok kiri, menarik perahu ke bawah ke arah kiri. Gaya aksi yang sebelah kiri, gaya proyeksi, gaya aksi pendayung sebelah kanan. Jadi akan mengakibatkan perahu terbalik, atau yang tidak punya antisipasi akan terlempar ke arah semua. Jadi itulah kenapa dalam lomba dayung itu tidak ada lintasan berbelok. Ya.
Nah, sekarang saatnya kita melakukan diskusi kelompok. Ya. Dari video-video yang ditayangkan tadi, masing-masing kelompok cukup memilih satu saja pemanfaatan hukum ketiga Newton. Nah, silakan Ananda, apa sudah duduk di dalam kelompok? Silakan berdiskusi sebentar untuk menetapkan topik masing-masing ya. Berdiskusi sebentar untuk memilih topiknya, apa yang mau dipilih. Aku bacakan kembali pilihan masing-masing kelompok. Kelompok 1 pilih akan mengkaji gerakan ubur-ubur. Kelompok 2 mengkaji gerakan pelepasan roket. Kelompok 3 permainan balon udara atau wisata balon udara. Dan kelompok 4 gerakan burung di udara, ya. Nah, ingat pesan ibu tadi ya, bahwa Ananda memulainya dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan terhadap kasus tersebut, yang jawaban pertanyaan itu akan menyampaikan Ananda kepada jawaban, di situ tercapainya tujuan pembelajaran. Apa tadi tujuan pembelajaran kita? Manfaat hukum ketiga Newton pada aktivitas sehari-hari. pada aktivitas sehari-hari dan teknologi. Ya, sampai Ananda pada situ tergantung kasus Ananda. Jadi pada ubur-ubur, nah bagaimana dia memanfaatkan, ya? Berapa kira-kira gaya aksi yang dia manfaatkan untuk bisa bergerak leluasa turun dan naik di dalam air laut, gitu ya? Silakan, selamat bekerja. Waktunya 30 menit dari sekarang, dan hasil diskusinya dicatat dengan Anda ya, ditulis ya hasil diskusinya. Nah, itu nanti yang akan disampaikan pada saat presentasi. Selamat bekerja. Kita dapat pertanyaannya. Ya. Gimana Put? Sudah selesai? Ada kesulitan? Wah, hebat nih kelompok 3 nih. Udah selesai kayaknya, Dila? Baru satu jenis gaya Kelompok 4 gimana sih Pak? Wah, ini sih Pak udah selesai kayaknya nih. Satu lagi pertanyaan. Nggak ada masalah ya? Semua oke ya? Baik, sekarang berarti mempersiapkan ya, mempersiapkan perbagian tugas untuk presentasi.
ketika dia terbang secara horizontal, maka itu ada bekerja gaya geraknya bekerja, Bu. Nah, untuk ketika burung itu akan berpindah seperti dia akan bergerak vertikal, maka itu dia akan menggunakan gaya geser yang mana ada pengaruh dari sayap dengan udaranya, Bu. Bisa digambar diagram gayanya. Ibu ingin lihat gaya yang berfungsi sebagai gaya aksi, gaya apa, yang mana, bagaimana gambarannya, dan gaya yang berperan sebagai gaya reaksi, bagaimana digambarkan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda bisa ya melanjutkan aplikasi hukum ketiga Newton itu dengan menggabungkannya dengan hukum kedua dan hukum pertama bila diperlukan untuk menyelesaikan bagaimana burung itu umpamanya dari dahan pohon berpindah ke dahan yang lainnya, mungkin yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bagaimana burung umpamanya mengintai mangsanya, burung elang mengintai ayam yang ada di tanah, lalu lihat gerakan cepat elang, ya. Elang itu dengan cepat dia turun gitu ya. Turunnya kan tak begini kan, turunnya begini dia elang kan. Sekarang perhatikan burung elang enggak? Meliuk begini kan. Nah, itu dia turun dengan cepat untuk menangkap mangsanya, ya. Nah, jadi silakan dikaji nanti ya. Ananda bisa berselancar, ya, berselancar di dunia maya untuk mencari informasi bobot burung itu berapa, sehingga gaya minimum untuk naik dengan kecepatan konstan itu berapa, nah, dan untuk bergerak lebih cepat itu berapa dia mesti memberikan gaya aksi terhadap partikel-partikel udara, ya. Nah, nanti ya bisa lebih luas lagi karena pesawat itu menerapkan ya konsep ya hukum kedua dan ketiga Newton juga, maka Ananda bisa memperluas aplikasi cara burung bergerak itu kepada gerakan pesawat. Tentunya modal utama Ananda pertama gaya aksinya dalam bentuk gaya apa. Lalu yang kedua, gambarlah diagram gaya-gaya ini secara benar. Ya, untuk mendapatkan resultan gaya sehingga kita bisa mengetahui kemana arah gerakan. Antar kelompok. Kelompok satu tadi ada gaya aksi, dorongan selubung ubur-ubur terhadap air. Kelompok dua ada dorongan berupa gas panas terhadap gas atmosfer, dan reaksinya dari gas atmosfer menaikkan roket, ya. Kelompok empat ada apa tadi, Bu? Ada sayap burung yang mengepak untuk memberikan gaya aksi, ya, dan mengatup untuk mendapatkan gaya aksi. Itu tadi ya. Dan terakhir kelompok dila ada gaya aksi berupa gaya apung dan gaya berat ketika atau sesaat balon dilepaskan, ya. Nah, dari empat kasus itu, bisa ndak Ananda mendapatkan sebuah kesimpulan yang lebih umum? Gaya aksi berlawan arah dengan gaya reaksi. Benar? Gaya aksi berlawanan arah dengan gaya reaksi. Ya. Silakan, ada yang bisa menulis? Siapa? Ditulis siapa? Ya, kita ingin melihat kesimpulan umum, ya.
Ada yang bisa menambahkan lagi pendapat Dila tadi? Apa maksudnya tanda negatif itu? Ada yang tahu? Arah gaya aksi berlawanan dengan reaksi. Jadi besarnya sama, arahnya berlawanan. Ya. Lalu hanya itu saja kesimpulan dari kasus-kasus yang sudah dibahas tadi, yang sudah diamati. Mungkin tidak terjadi gaya reaksi tanpa ada gaya aksi. Jadi aktivitas atau pemanfaatan gaya aksi tersebut selalu dimulai dengan adanya gaya reaksi. Ya, kalau tidak ada pembelian gaya aksi, maka kita atau makhluk hidup lainnya tidak akan bisa memanfaatkan gaya reaksi. Dengan hukum ketiga tersebut, kita bisa menghemat energi, kita bisa mengefisienkan waktu, kita bisa menerapkan teknologi dengan efektif. Apa perbedaan yang Anda rasakan belajar hari ini dengan belajar fisika sebelumnya? Kalau belajar yang sekarang juga lebih asik karena ada mengaplikasikannya langsung secara keseharian kan Bu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata ini kayak gini konsepnya, jadi lebih masuk gitu Bu, lebih cepat ingatnya juga, lebih tahan lama diingatan karena dia sehari-hari juga kita rasakan. Oh, ternyata fisika itu tidak hanya hitungan menggunakan rumus, tetapi dalam kehidupan kita juga banyak kita terapkan konsep-konsep fisika. Jadi Kalau yang kita tahu kan sebelumnya fisika itu menggunakan rumus, hitung, hitung apa berapa kayak hitungan gitu Bu. Ternyata di kehidupan kita sehari-hari banyak kita terapkan konsepnya gitu. Jadi kalau yang pelajaran saat ini kayak pengaplikasiannya langsung, jadi duduk konsepnya. ada 2 soal yang harus Anda kerjakan tentang menerapkan hukum ketiga Newton. Ya, hukum ketiga Newton. Pertama, hukum ketiga Newton di dalam balon wisata, dan kedua, penerapan hukum ketiga Newton oleh ikan pari pada saat bergerak. Nah, silakan Anda jawab pertanyaannya. Jawabnya langsung di Jipom ya. Nah, nanti bisa Ibu cek juga lewat handphone Ibu. Silakan, waktunya dimulai dari sekarang. 10 menit saja. Kapan-kapan anak Ibu di kelas MIPEK ini, Ibu senang sekali. Ternyata hasil diskusi tadi memang bermanfaat sekali bagi anak-anak Ibu, sehingga sudah bisa menerapkan hukum ketiga Newton itu untuk kasus yang berbeda. Ya, kalau tadi kasusnya yang diselesaikan berbeda, sekarang menyelesaikan kasus yang sama, tapi sendiri-sendiri. Ya. Nah, baik. Kita beri aplaus yang meriah ya untuk kelas ini. Pada pertemuan berikutnya, Anda siap-siap. Kita akan belajar tentang hukum kekekalan energi dan momentum. Ya, di dalamnya nanti akan ada tumbukan, ya, impuls dan momentum, ya. Silakan dibaca ya di handout yang sudah Ibu kirimkan. Ya, silakan di-download kalau mau di-download atau dibuka saja. Masih ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.